Setelah 3 hari kemudian tamu itu masih betah dan tidak mau pergi. Hingga sampai bertahun-tahun bahkan sampai ratusan tahun. Ini tamu apaan? Ini tamu apa batu ya? Nah, kalau batu itu kan dilempar kan nggak bisa kembali lagi, kecuali yang melempar tadi itu mengambil, dibawa pergi lagi ya. Makanya kalau tamu itu 1 hari 2 hari pulang ya, 3 hari batasan, itu batasan tamu kita hormati. Nah kalau setelah bertamu tidak pulang-pulang itu bukan tamu, itu namanya batu itu. Nah teman-teman, ada info menarik ya. Ini saya ambil dari NTV News ya, ID. Nah ini diupload pada tanggal 11 Juni ya, kemarin ya, 2025. Ini judulnya menarik kawan. Prabowo sebut ada tamu ratusan tahun tidak mau pergi dari Indonesia. Ini tamu apa gimana? Nah kalau dalam syariat kita ya, tamu itu bisa kita hormati, itu kita layani. Hanya berlaku 3 hari, kita harus melayani tamu seperti raja, itu berlaku 3 hari. Tetapi kalau ada tamu ya, ternyata kemudian tamu itu menginap di rumah kita, ya menikmati semua fasilitas-fasilitas yang ada di rumah kita. Setelah 3 hari kemudian tamu itu masih betah dan tidak mau pergi. Hingga sampai bertahun-tahun bahkan sampai ratusan tahun. Ini tamu apaan? Wah payah ini. Ini tamu apa batu ya? Oke, ini saya bacakan ya. Ini menarik sekali nih. Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia dikenal ramah dan menghormati tamu, sikap tegas tetap akan diambil jika ada pihak yang berniat menjajah kembali negeri ini. Oh, betul Pak, betul Pak. Nah, pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka pameran Alutsista Indo Defense 2025 di Expo Kemayoran Jakarta Rabu 11 Juni 2025 kemarin. Dalam pidatonya Prabowo sempat meminta maaf karena menggunakan bahasa Inggris demi menghormati kehadiran tamu-tamu dari negara sahabat. Jadi pidato itu disebutkan di beberapa tamu dari luar ya. Mungkin tamu-tamu ini akan pulang kembali, tidak seperti tamu yang ada di Indonesia ini yang sudah beratus-ratus tahun ini. Ya, mereka beranak pinak di Indonesia. Dan ngaku-ngaku kalau mereka itu adalah majikan. Ini isi pidatonya mungkin ya. Saudara-saudara sekalian, karena banyak tamu-tamu, saya minta izin menghormati tamu-tamu. Karena itu sifat bangsa Indonesia selalu menghormati tamu. Jadi karena banyak tamu, saya bicara dalam bahasa Inggris. Minta maaf, kata Prabowo. Kemudian Prabowo mengungkapkan Indonesia saking ramahnya, ada tamu yang ratusan tahun tidak mau pergi dari Indonesia. Aduh, jadi sekali lagi ini bukan tamu Pak, tapi batu Pak. Nah, kita sangat menghormati sama tamu. Saking hormatnya ada tamu yang ratusan tahun gak mau pergi dari Indonesia. Ya Allah ya Karim. Aduh. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa perang bukanlah pilihan utama bangsa Indonesia, namun jika kedaulatan terancam, perjuangan adalah jalan yang tidak bisa dihindari. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya tegaskan bagi kita, perang itu adalah yang terakhir, tegas dia. Sekarang tamunya ngajak perang, Pak.
Kalau tamunya sekarang ini ngajak berantem, ngajak perang, Pak. Ini tamu kurang ajar namanya, Pak. Ah, ya Allah, ini tamu apaan, Pak ya? Kita perang hanya kalau terpaksa, tapi kalau terpaksa kita punya ajaran daripada nenek moyang kita, lebih baik kita mati daripada dijajah kembali tambahnya. Tuh, dengarkan ya. Dengarkan, ini kata presiden kita ya. Jangan coba-coba imigran-imigran Yaman ini menjajah kembali Indonesia. Ya, kalau dulu mereka hanya dipanggil oleh Belanda sebagai antek-anteknya. Nah, sekarang dia merasa kuat di Indonesia, merasa jadi majikan, lalu mau menjajah. Ya. Nah, mau menjajah. Enak bener ya. Emang orang-orang ini ya sudah dikasih hati minta rempel loh. Ya sudah dikasih enak masih mengatakan Indonesia milik Tarim. Sudah dihormati, sudah dicium tangannya, bahkan dicium kakinya oleh warga Indonesia. Masih mengatakan Indonesia ini milik mbah-mbah kami, milik Aulia Tarim. Astaghfirullahaladzim. Ya, kurang ajar memang ya. Ya. Prabowo kemudian menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak akan mau disuruh-suruh oleh siapapun, namun siap untuk bekerja sama. Nah, jadi dalam konteks ini ya, negara manapun tidak bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, apalagi cuman numpang cari makan di sini lalu kemudian ketika diberi tempat yang enak ngaku-ngaku jadi raja. Wah. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Kita akan hormat semua negara. Kita akan hormat mereka. Kita akan kerjasama dengan mereka. Kita harus beri contoh kepada semuanya. Ungkapnya. Wah. Prabowo, memang dalam diri Prabowo itu kan tertanam jiwa militer ya. Nah, Prabowo ini latar belakangnya adalah jenderal. Ya, kemudian ya kita melihat dalam kepemimpinannya sebagai presiden ya. Ini saya lihat di sini sudah ada apa namanya ya? Masuk ketegasan presiden sebelumnya. Jadi ketegasan terhadap negara-negara lain. Ya, terhadap tamu-tamu. Nah, alhamdulillah. Sebelum Prabowo kita mempunyai presiden yang sangat tegas sekali, Bapak Joko Widodo. Dan akibat ketegasan tersebut, tamu-tamu tadi yang betah beratus-ratus tahun itu turun dari kursi Raja Halu. Maksudnya mereka itu kayaknya akan menjadi majikan ketika klan imigran ini sudah memunculkan dirinya sebagai majikan. Kemudian Jokowi datang lalu diobrak-abrik oleh Jokowi. Kemudian datang Kiai Imad itu kasih tendangan bebas. Akhirnya sekarang menggelinding bagaikan tenggiling ya. Subhanallah, subhanallah ya, alhamdulillah berkat rahmat Allah. Sudah 2 tahun 8 bulan bangsa Indonesia diberikan karunia oleh Allah mampu mengungkap kepalsuan nasab palsu yang mengaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi, yang mengaku keluarganya bagian dari Wali Songo. Ternyata kemarin sudah ada seminar internasional tentang nasab Wali Songo, bahwa Ba'alwi tidak ada kaitan sama sekali dengan keluarga Wali Songo. Ditetapkan oleh nakobah-nakobah internasional yang kemarin hadir di Brebes bahwa wali-wali Songo adalah keturunan baginda Nabi
dari Al-Musawi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan tidak ada kaitan sama sekali dengan para habaib, dan para habaib bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh nakib dari Maroko, nakib itu artinya tukang ahli nasab dari kerajaan Maroko tentang nasab Ba'alwi. Kata nakib Maroko, nasab Ba'alwi kadzab, nasab pendusta. Kalau tidak percaya, lihat keterangannya di YouTube Syarif Noval Benda Kerap. Mereka mengaku sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata malah Utsman bin Yahya pendukung utama dari penjajah Belanda. Habib Hamid Al-Qadri dari Kalimantan ternyata pendukung utama Belanda dan tidak setuju Indonesia merdeka. Mereka mengaku sebagai penyebar agama Islam di Indonesia katanya. Tapi perjalanan para orang-orang dari belahan dunia ke Nusantara mencatat mereka seperti Ibnu Battuta dari Maghribi, dari Afrika. Mereka, Ibnu Battuta dan kawan-kawan mencatat bahwa di Indonesia ini umat Islam sudah ada, bahkan sudah punya raja yang nama Al-Malikus Saleh di Aceh pada tahun 677 Hijriah, jauh sebelum para sultan-sultan Demak, para sultan-sultan Banten, sultan Cirebon. Kalau di luar Jawa, yaitu di Sumatera. Di Jawa ini dibawa dan dikembangkan, disebarkan secara merata dan luas dalam waktu yang singkat oleh Wali Songo. Ada Sunan Ampel di Jawa Timur, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kudus di Jawa Tengah, Sunan Kalijogo, dan Syarif Hidayatullah. Semuanya adalah keturunan asli pakai sod dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.